Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Septia Fairuz dari kelas 1C, jurusan PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan yang didirikan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, yang dimana akhir kalimatnya akan diakhiri dengan alfabet A, akan diubah menjadi O, misalnya kemano, yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya dialek Melayu ini akan terus berkembang dan semakin banyak ragamnya, seiring banyak tempat yang menggunakan dialek ini. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan yang didirikan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, yang dimana akhir kalimatnya akan diakhiri dengan alfabet A, akan diubah menjadi O, misalnya kemano, yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya dialek Melayu ini akan terus berkembang dan semakin banyak ragamnya, seiring banyak tempat yang menggunakan dialek ini. Dalam perkembangannya, penggunaan kata Melayu sendiri akhirnya jauh lebih luas dibanding daerah kerajaan Melayu, yang hanya mencangkup sebagian kecil dari Pulau Sumatera. Hal ini disebut dalam Kakawinan Negara Kertagama sebagai asal-usul mengapa Pulau Sumatera memiliki sebutan di lain bumi Melayu. Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Abhiyutsen dan Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun setelahnya. Komisi Bacaan Rakyat (KBR) dibentuk pemerintahan Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1908 dan nantinya akan berubah nama menjadi nama yang dikenal baik oleh Balai Pustaka dengan D. Arinkes sebagai pimpinannya. KRB menjalankan sebuah programnya pada tahun 1910, yaitu pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas-fasilitas pemerintahan yang diberi nama sebagai program Taman Pustaka. Akibat program Taman Pustaka yang diluncurkan oleh pemerintah Belanda sebagai perkembangannya yang pesat, di mana 700 perpustakaan telah terbangun pada tahun 1902. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa internasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 8, 7, dan 28 Oktober 1928. Ini Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dan pada kongres ini juga Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang akan menjadi bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu. Dan Yamin mendapat bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa pergaulan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.